Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardiatus Zakiani Lamsari dari Prodi PIAUD 1 semester 1. Saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Konsep Barokah. Pengertian barokah itu sendiri. Barokah dalam bahasa Arab adalah kenikmatan. Barokah dalam bahasa Arab mempunyai istilah lain, yaitu mubarok dan tabarruk. Mubarok yang berarti yang diberkati, dan tabarruk yang berarti meminta berkat. Barokah biasanya juga disebut dengan kata berkah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan bagi kehidupan manusia. Menurut istilah, barokah artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Macam-macam barokah, yaitu yang pertama barokah dari Allah, yang kedua barokah dari Al-Quran, yang ketiga barokah dari tempat, yang keempat barokah dari manusia, yang kelima barokah waktu. Cara mendapatkan barokah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mencari harta dengan cara yang halal. Yang ketiga, menjemput rezeki sejak pagi. Yang keempat, memulai segala aktivitas dengan basmalah. Manfaat barokah. Yang pertama yaitu barokah melalui ilmu. Itu ada 4 macam, yaitu menambah rasa takut kita kepada Allah. Kita menyadari aib-aib yang telah kita lakukan, dan bertambahnya makrifat kita kepada Allah dengan semakin banyak beribadah kepadanya. Dan yang terakhir, menambah rindu dan cinta kita kepada amal akhirat. Yang kedua, manfaat barokah melalui bersedekah, yaitu ada 3. Yang pertama, sedekah menjadi penyebabnya bertambahnya rezeki. Yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Dan yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Yang ketiga, manfaat barokah melalui sholawat. Yang pertama, menghilangkan kesedihan. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad itu bertambah, mendapat kebahagiaan dan memudahkan terkabulnya doa. Nah, menurut Kiai Muzaki, barokah itu adalah ziyadatul khair, atau bisa disebut dengan bertambahnya nikmat. Dan menurut guru dari dosen saya atau guru dari Pak Fikri yang bernama Ustadz Saiful Bahri, barokah itu adalah sesuatu yang dengan sesuatu itu kita lebih dekat dengan Allah. Contohnya, ketika kita mengajar di sekolah, kita merasa kita menjadi orang yang lebih baik, ibadah kita jadi lebih rajin, dan kita tidak pernah meninggalkan sholat. Intinya menjadi lebih baik dari sebelum kita mengajar. Berarti itu juga mendapatkan barokah dari sekolah kita. Tetapi ketika kita mengajar dan kita meninggalkan sholat, sampai kita tuh meninggalkan sholat karena tugas mengajar kita, atau menjadikan kita sombong, berarti sekolah kita itu tidak membawa berkah buat kita. Jadi itu tidak baik ya. Dan macam-macam barokah. Barokah itu kan barokah dari Allah, barokah dari Al-Quran. Nah, kalau barokah dari Al-Quran itu dengan kita membaca dan memahami Al-Quran itu membawa barokah. Tapi tetap yakin yang membawa barokah itu, yang memberikan berkat itu adalah Allah.
barokah tempat. Contohnya itu seperti datang ke masjid atau ke pondok pesantren yang kita sering sowan ke kiai atau ke siapa, dan kita tuh di dalam pondok pesantren itu atau masjid itu merasa tenang dan nyaman, itu termasuk mendapat barokah. Yang terakhir yaitu barokah manusia, itu seperti kepada kiai, kepada nabi, dan kepada ulama. Kita setelah sowan atau kita setelah bertemu dengan beliau, kita merasa jadi lebih tenang, lebih baik, dan bisa beribadah tekun. Itu termasuk barokah dari manusia atau dari ulama atau para kiai. Dan waktu-waktu yang barokah yaitu waktu pada bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan itu kan kita berpuasa. Kita akan mendapat berkah dari bulan Ramadan itu karena kita sedang menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk atau menahan lapar, kan menahan semuanya, bukan hanya menahan lapar tapi menahan semuanya hal-hal yang buruk gitu. Jadi kita akan selalu mendapat berkah, dan juga dibilang kan bulan penuh berkah dan mustajabnya doa-doa juga pada bulan Ramadan atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan barokah itu tidak mesti tentang uang ya. Barokah itu intinya membawa kedamaian hati dan lebih dekat dengan Allah. Nah, sekian dari kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.